Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran kita pada hari ini mengenai pembelajaran PKN. Tema 9, subtema 3. Gimana nih kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Syukurlah ya. Nah, teman-teman, anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan presensi ya. Untuk tim presensinya, nanti Ibu share di chat Zoom. Nah, sudah Ibu share, nanti itu kalian bisa isi ya, batas waktunya nanti malam kalian presensi, oke? Oke, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sikap doanya. Ibu akan memimpin. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, Ibu akan menampilkan salah satu lagu nasional. Disimak ya. Mari kita genggam bendera yang benar. Mari kita genggam hati kita diserang. Mari serentak mengusir penyerang. Mari serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menentang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar bendera yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menentang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, sudah mendengarkan ya lagu nasionalisme ini? Ibu harap kalian juga seperti lagu tadi, maju tak gentar. Nah, anak-anak, sebagai wujud literasi, Ibu ada salah satu kutipan nih dari Napoleon Hill, yaitu jika kamu tidak dapat melakukan hal hebat, lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Maksudnya ialah meskipun kalian tidak bisa melakukan hal-hal yang besar yang membanggakan kegiatan yang besar, tapi kalian juga bisa membanggakan dalam wujud kecil. Contohnya, misalkan kalian tidak bisa nih dapat peringkat atau juara di dalam kelas, tetapi jangan gundah, jangan ragu. Kalian bisa melakukan hal kebanggaan dalam bentuk kecil. Contoh, misalkan kalian mengikuti perintah dari kedua orang tua kalian. Misalkan yang perempuan bisa nyuci baju, nyapu, dan laki-laki bisa membantu ayah untuk bersihkan halaman dan sebagainya. Seperti itu ya.
Ya, Bu. Nah, kita akan memasuki kegiatan inti. Ibu harap kalian selalu semangat ya, jangan putus asa. Kita yakin bahwa kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini dengan baik. Semangat! Nah, di sini ada salah satu cuplikan percakapan. Kalian simak baik-baik ya. Ya, Bu. Salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan menyaksikan animasi dengan judul Indahnya Persatuan dan Kesatuan. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Di sebuah hutan hiduplah 2 ekor kambing berbulu abu-abu dan satunya berbulu coklat. Mana kamu? Bukankah kita sudah sepakat membatasi daerah kita dengan jembatan ini? Rumput di daerahku habis, jadi aku mau mencari makan di tempatmu. Apa katamu? Mencari makan di tempatku? Iya, boleh kan? Tidak boleh. Sesuai kesepakatan kita, kamu dilarang melewati batas ini. Kenapa tidak boleh? Berbagilah, jangan serakah kamu. Perkelahian pun terjadi. Saking sengitnya, mereka lupa kalau mereka sedang berada di atas jembatan. Dan mereka terjatuh. Ini semua gara-gara kamu yang terlalu mementingkan dirimu sendiri. Iya, maafkan aku ya. Kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Seharusnya kamu bisa lebih peduli dengan sekitarmu. Iya, maafkan aku. Aku berjanji tidak mengulanginya lagi. Baiklah, bukankah alam ini telah memberi kita lebih? Kenapa kita tidak mensyukurinya? Kenapa kita takut untuk berbagi? Lihatlah di sana, terhampar rumput yang luas. Tidak mungkin habis kamu makan sendiri. Sekali lagi, maafkan aku ya. Baiklah, sudah lupakan. Mari kita makan saja rumput-rumput yang hijau ini. Nah, anak-anak, sudah melihat cuplikan video? Sudah, Bu. Nah, tadi tokoh utamanya itu ada 2. Itu apa? Jessica, tadi tokohnya itu ada apa ya? Ada kambing, Bu. Ada dua kambing. Ada kambing abu-abu dan kambing coklat. Nah, kira-kira tadi permasalahannya apa ya? Vita. Nah, kira-kira permasalahan tadi merebut tentang apa ya? Perdebatan wilayah. Nah, tadi nih kan kambing abu-abu tadi tidak mau membagi nih wilayahnya dia karena menurut keluarganya mereka sudah dibagi nih wilayahnya tentang kambing abu-abu dan kambing coklat. Tapi ternyata di kambing coklat rumputannya sudah habis. Jadi kambing coklat ingin meminta belas kasihan kepada kambing abu-abu untuk izin memakan rumput di wilayah dia. Tapi kambing abu-abu tidak mau. Akhirnya mereka berkelahi sampai jatuh ke jembatan. Nah, endingnya kambing abu-abu pun sadar bahwa tidak baik untuk berkelahi. Bahwa semua itu ciptaan Tuhan. Jadi harus dinikmati sama-sama.
Jadi, cuplikan ini adalah satu gambaran untuk pembelajaran kita pada hari ini, bahwa pembelajaran kita pada hari ini bertemakan atau bermateri tentang persatuan dan kesatuan. Seperti video tadi, bahwa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, kita harus saling menghargai, saling rukun, damai, sehingga hasilnya pun tidak ada konflik. Seperti itu ya. Kira-kira dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, ada gambaran besar bagi kalian? Ada, Bu. Oke, sudah ada ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam kerja kelompok. Tadi sudah Ibu beri gambaran mengenai materi hari ini. Nah, ini nanti kalian melanjutkan pendalaman materi dari kelompok kalian masing-masing ya. Nah, untuk pembagian kelompok pertama ada Aprilia Yovitanana dan Jessica Ira. Kemudian kelompok kedua ada Katerina Pantisia, Ardianto Kuyang, dan Pius Tando. Untuk tugasnya, yang pertama, identifikasilah peristiwa-peristiwa yang tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Nah, tadi di cuplikan tersebut, itu adalah salah satu contoh atau salah satu peristiwa yang tidak memedulikan persatuan dan kesatuan. Nah, kalian bisa cari lagi nih di lingkungan kalian apa-apa aja yang tidak mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian setelah itu kalian jelaskan nih akibat dari rasa atau peristiwa tidak memedulikan persatuan kesatuan itu apa. Nah, kemudian ditulis dalam bentuk Word, kemudian dipresentasikan. Seperti itu ya. Setiap kelompok sudah paham? Paham, Paham, Bu. Oke. Nah, untuk diskusi seperti biasa, Ibu memberi kesempatan 5 menit untuk kalian berdiskusi dan saling sharing-sharing. Nah, berdiskusi kalian bisa langsung di-mute untuk membahas mengenai tugas kelompok. Waktu Ibu berikan mulai dari sekarang, silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Jess, Iya, Fit. kamu Gimana? kita bagi. Jadi kamu kerjakan yang nomor satunya, yang pertanyaan itu, terus aku nomor 2, nanti tinggal kita gabung aja ya. Oke, Fit. Siap. Oh, untuk kelompok 2, Nando dengan Ardianto, kita Ya. sama-sama cari ya permasalahannya. Siap. Nah, nanti setelah kalian sudah berdiskusi, nanti Word-nya bisa dikirim ke Ibu, biar Ibu bisa untuk screen di Zoom ini. Siap, Bu. Oke, waktunya 2 menit lagi. Nah, oke. Apakah sudah? Sudah, Bu. Nah, oke. Sudah, Bu. Oke. Sekarang waktunya kita kalian presentasi ya. Sebentar Ibu akan screen-kan. Ibu akan share screen. Ini mau kelompok siapa yang mau duluan? Perwakilan aja ya. Iya, Bu. Kelompok pertama ya, pertama. Baik, Bu. Oke. Silakan, sudah Ibu tunjukin nih. Baik, untuk yang nomor 1, peristiwa yang tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yaitu pertama, tidak ikut berpartisipasi dalam gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Terus yang kedua, acuh tak acuh pada tetangga. Dan yang ketiga, sering menggosipi orang lain. Terus pertanyaan yang kedua, akibat dari tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yaitu yang ke-1 yaitu tidak ikut berpartisipasi dalam gotong royong membersihkan lingkungan rumah, maka berakibat tidak bisa bersosialisasi dengan baik antar individu. Poin yang kedua, acuh tak acuh pada tetangga.
maka berdampak adanya rasa ketidakpedulian tetangga terhadap diri kita sendiri. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu sering menggosipi orang lain. Maka berdampak timbulnya rasa tidak ada kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Sudah, Bu? Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jawabannya bagus-bagus ya. Nah, kemudian kelompok 2. Untuk kelompok 2 perwakilannya Nando, Bu. Oke, silakan Nando. Baiklah, untuk hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu peristiwa yang tidak mendahulukan dan akibat dari persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama yaitu tidak sependapatnya pada saat musyawarah. Akibatnya yaitu musyawarah tersebut tidak mencapai tujuan dan timbul rasa individualisme dan merasa selalu benar. Kedua yaitu tidak menghargai perbedaan ras, suku, agama. Akibatnya yaitu membuat adanya perpecahan dan konflik. Ya, Terima kasih. Iya, sama-sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, betul sekali jawaban kalian sudah mewakili dari ketidakwujudan dalam persatuan dan kesatuan. Sebentar. Nah, benar sekali jawaban kalian. Dari tadi ada yang bilang tidak ikut gotong royong, lalu ada yang tidak menghargai agama lain, ras lain, suku lain. Nah, jawaban kalian itu termasuk dalam tidak mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak ternyata dalam menciptakan persatuan dan kesatuan itu sudah ada sejak masa penjajahan, sejak masa Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, para patriot-patriot Indonesia ingin mewujudkan nih kepada para penjajah bahwa Indonesia meskipun berbeda pulau, berbeda bahasa, suku, budaya, tetapi mereka bisa nih mewujudkan kalau kami ini bersatu, kami ini punya satu kesatuan dalam Indonesia. Maka daripada itu, rasa mewujudkan itu sampai saat ini perlu kita bangun lagi agar kita bisa lebih mewujudkan kepada negara lain bahwa Indonesia bisa bersatu meskipun banyak perbedaan di antaranya. Nah, kira-kira persatuan dan kesatuan itu apa sih? Nah, persatuan itu adalah kumpulan macam-macam corak dari berbagai ras, kalangan, budaya, adat istiadat dalam masyarakat. Contohnya di dalam Zoom meeting ini, misalkan ada dari Jawa, dari Timur, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi. Nah, kita menjadi satu kesatuan di dalam Zoom meeting ini. Nah, kemudian kesatuan itu apa? Nah, kesatuan itu adalah wujud dari hasil perkumpulan. Nah, di mana di sini kita saling menghargai nih, misalkan Nando dari Kalimantan, kemudian Vita dari Timur. Nah, hasil dari persahabatan kalian itu adalah satu kesatuan, seperti itu. Kemudian, persatuan dan kesatuan pun memiliki makna. Apa sih maknanya? Yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi, dan demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian ada selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama yang lain, antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sesuai dengan Pancasila kita. Nah, kemudian ada selalu menjalani rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta rasa nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan.
Nah, kemudian anak-anak, Ibu juga memiliki video pembelajaran sebagai penguatan dalam penjelasan materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini kalian bisa simak ya dengan baik agar kalian lebih mendalami mengenai materi kita, persatuan dan kesatuan. Simak ya. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu contohkan, kalian pun sudah memberi contoh bagaimana persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, di antara kalian apa pernah tidak menghargai teman? Semisalkan Katarina, Fantisya, semisalkan kamu mempunyai teman yang berbeda fisik, contohnya semisalkan berbeda kulit, berbeda rambut, di situ apakah kamu ingin berteman dengannya? Berteman, Bu. Ya, dari hasil pertemanan itu nanti dapat mewujudkan apa? Persatuan walaupun berbeda. Nah, betul sekali. Kemudian Ardianto Kuyang, apakah masih ada di Zoom? Ardianto Kuyang, apakah masih ada di Zoom? Jessica Ira. Iya, Bu. Nah, bagaimana sikap kamu jika kamu misalkan nih di akhir semester ayah dan ibu mengajak Jessica jalan-jalan nih ke Bali. Nah, Jessica tahu ya kalau di Bali pasti bahasanya bakalan Bali ya. Nah, untuk bisa menjalin persatuan dan kesatuan di Bali, Jessica pakai bahasa apa? Apakah bahasa Jawa atau bahasa Inggris atau bahasa Jakarta atau bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, Bu. Ya, betul sekali menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa satu kesatuan di Indonesia. Karena bahasa Indonesia banget ya. Nah, benar sekali. Salah satu contohnya itu seperti itu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Contoh lagi di dalam kelas atau di dalam Zoom ini, semisalkan ada kegiatan diskusi seperti tadi. Nah, kalian harus juga saling menghargai pendapat teman yang lain. Semisalkan tadi Katarina Pantesia satu kelompok sama Pius Nando.
Nah, Katarina juga bisa menghargai pendapat dari Pius Nando. Begitupun sebaliknya, Pius Nando juga bisa menghargai pendapat si Katarina. Jangan Katarina egois nih dengan pendapatnya. Semisalkan si Nando punya pendapat A. Nah, si Katarina punya pendapat B. Nah, Katarina tetap kukuh nih terhadap pendapat B-nya si Katarina, tidak mau mendengarkan pendapatnya si Nando. Nah, nanti akan terjadi apa? Konflik, akan terjadi konflik, akan terjadi tidak terselesainya diskusi tadi, dan tidak akan terjadinya presentasi dengan baik. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, manfaat dari kalian menjaga atau mewujudkan persatuan dan kesatuan itu ada loh. Yang pertama yaitu hidup rukun, jauh dari permusuhan, konflik, dan perpecahan. Kemudian yang kedua, hidup aman, tentram, dan sejahtera. Kemudian dengan persatuan, masalah bisa diatasi bersama-sama dengan kepala dingin. Kemudian terciptanya budaya saling tolong-menolong, gotong royong, dan kerja bakti. Ada dengan adanya persatuan, segala perbedaan yang ada tidak menjadi jurang pemisahan. Kemudian ketahanan nasional bangsa semakin kokoh dan tidak dilemahkan dari dalam karena perpecahan. Kemudian yang terakhir, pembangunan nasional lancar karena pemerintah tidak sibuk mengurus konflik dan perpecahan. Gimana? Apakah anak-anak semua paham mengenai pemateri pada hari ini? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. Nah, Ibu mengajak kalian untuk main kuis atau kuisi. Nah, sistemnya tadi kan ada 2 kelompok. Nah, nanti soal yang Ibu berikan itu sama, tapi kan nanti penjelasan atau di akhir poin itu bakalan berbeda nih, antara kalian mau jawab cepat atau lambat. Nah, sekarang kira-kira kelompok mana yang duluan nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 ya. Nah, nanti kalian akan jawab kuisi. Untuk waktu 30 detik ya, jadi tidak boleh lebih dari 30 detik. Nah, apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, ini Ibu tulis kelompok 1. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Siap ya, Ibu mulai. 1, 2, 3. Nah, silakan jawab. Ayo, waktunya sedikit lagi. Apa? Yang nomor 2. Oke. Nomor terakhir, Bu. Terakhir, Bu, kegunaan yang utuh. Berapa? Saling menghargai, Bu. Bu. Nomor 2, Bu. Ini tadi yang salah, silakan jawab kembali. Persamaan harga dan waktu. Oke. Oke, selesai kelompok 1. Skornya yaitu 2.880. Tepuk tangan. Nah, kemudian untuk kelompok kedua. Siap-siap ya, kelompok 2 ada 3 orang, berarti jawabnya harus gercep. Ibu tulis kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Siap. Oke, silakan jawab. Apa ini? Salah. Tiga, Bu. Oke. Kerja.
B. Bersatu, Bu. Ya, salah. Ayo. Sama-sama turun tangan, Bu. Ayo kembali menjawab soal yang tadi salah. Yang ketiga, persatuan kesatuan. Yang ini ya? Yang ini? 3 ya? Oke, berapa ya? 2340. Jadi pemenangnya yaitu kelompok 1. Ye, bertepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak tadi ternyata kuisinya menangnya kelompok 1 ya, 2880 dan kelompok 2 2330. Hebat. Nah, kemudian Ibu berapresiasi untuk kelompok 1. Nanti Ibu akan memberi bintang untuk kalian sebagai reward pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Nah, kita ambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa anak-anakku sekalian, kalian harus tetap mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan ya, dimanapun kalian berada, maupun di Bali, di Jawa, Kalimantan, di Timur, kalian harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia. Oke? Oke, baik, Bu. Anak-anak, gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan bukan? Menyenangkan sekali, Sangat Bu. menyenangkan, Bu. Nah, Ardianto Kuyang, apakah menyenangkan? Jelas, Bu. Sangat-sangat menyenangkan. Oh iya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kalian. Dapat melatih sikap kalian, melatih rasa nasionalisme, melatih saling menghargai antar teman, antar masyarakat, tetangga, maupun yang lainnya. Karena kita sadari bahwa kita tinggal di Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan di negara ini. Tetap selalu menghargai, tetap selalu kompak, tetap selalu bersahabat ya dengan yang berbeda suku sama kita. Oke? Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, karena di awal pembelajaran kita buka dengan doa. Di akhir ini, Ibu akan memimpin doa penutup untuk kita. Yuk, sikap doanya anak-anak. Nah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Bu. Sampai jumpa.